Pada tahun 1961 di Philadelphia, seorang wanita melahirkan di sebuah department store. Tak lama kemudian dokter datang dan memeriksa bayi tersebut yang tidak berhenti menangis. Yang mengejutkan, bayi tersebut mengalami patah kaki dan lengan saat masih dalam kandungan. Bertahun-tahun kemudian, David naik kereta kembali ke Philadelphia setelah wawancara kerja di New York. Ketika dia melihat seorang wanita hendak duduk di sebelahnya, dia melepas cincinnya dan menyembunyikannya di sakunya. Mereka ngobrol tentang olahraga dan dia bilang dia takut air, dan dia juga tidak suka sepak bola. Dia juga mencoba menggodanya, tapi dia menolaknya dan pindah ke kursi lain. Lalu David memakai cincin itu lagi. Tiba-tiba kereta mulai melaju lebih cepat dan segala sesuatu di sekitar David berguncang. Di rumah, putra David, Joseph, sedang menonton TV dan berita menunjukkan kereta baru saja tergelincir, menewaskan semua orang di dalamnya. Karena panik, David memeriksa catatan itu dan menyadari bahwa ayahnya ada di kereta itu. Beberapa saat kemudian di rumah sakit, David terbangun dan melihat seseorang sedang dioperasi di dekatnya sebelum dia ditemukan oleh dokter yang menanyakan riwayat penyakitnya. David menjelaskan bahwa dia tidak pernah memiliki alergi atau penyakit penyerta apapun dan terkejut saat mengetahui bahwa dialah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan tersebut. Faktanya, sang dokter kagum dengan tidak adanya rasa sakit dan luka yang dialami David, bahkan tidak ada satupun goresan. Ketika David meninggalkan ruangan, dia menemukan keluarganya menunggunya. Joseph mencoba membuat David dan ibunya Audrey berpegangan tangan, namun mereka segera melepaskannya. Nanti di rumah, David memberitahu Audrey bahwa menurutnya dia tidak mendapatkan pekerjaan itu, tapi dia akan segera pindah. Ternyata mereka terpisah dan tidur di kamar yang berbeda. Keesokan harinya, David menghadiri upacara peringatan 177 kematian akibat kecelakaan tersebut. Setelah selesai, David kembali ke mobilnya dan menemukan sebuah amplop berisi kartu berlogo, edisi terbatas. Ketika dia membukanya, dia tidak menemukan nama, hanya sebuah catatan yang menanyakan berapa hari dia sakit dalam hidupnya. Setelah itu David mulai bekerja, yang terdiri dari menjadi keamanan untuk tim sepak bola. Dengan kartu yang masih ada di pikirannya, dia meminta sekretarisnya untuk memeriksa berapa hari sakit yang dia alami. Lalu dia menyaksikan tim berlatih dengan nostalgia di matanya. Pada akhirnya, David diberitahu oleh atasannya bahwa dia tidak pernah sekalipun sakit sejak mengambil pekerjaan ini 5 tahun yang lalu, jadi dia mendapat kenaikan gaji. Malam itu David bertanya pada Audrey apakah dia ingat dia pernah sakit, karena dia tidak ingat. Audrey memikirkan dan mengakui bahwa dia tidak dapat memikirkan satu hari pun melihat David sakit sejak dia bertemu dengannya di perguruan tinggi. Kilas balik terjadi pada tahun 1974, saat bayi sebelumnya kini sudah remaja. Ternyata dia mengidap osteogenesis, yang berarti semua tulangnya sangat rapuh dan seringkali patah. Anak laki-laki itu takut keluar dan terluka lagi, apalagi anak-anak lain di sekolah memanggilnya Pak Kaca. Untuk membawanya keluar dari isolasi, ibunya memberitahu dia bahwa dia meninggalkan hadiah untuknya di luar. Anak laki-laki itu mengumpulkan kekuatannya dan mendapatkan hadiah, yang ternyata adalah sebuah buku komik. Ibunya menjelaskan bahwa dia akan mendapatkan satu lagi setiap hari dia meninggalkan rumah. Saat ini, anak laki-laki tersebut telah tumbuh menjadi dewasa. Namanya Elijah dan dia memiliki galeri seni yang didedikasikan untuk seni buku komik. Sore harinya, David dan Yusuf datang menemui Elia untuk menanyakan tentang kartu tersebut. Elijah menjelaskan bahwa dia tertarik dengan kesehatan David dan senang mendengar bahwa David tidak pernah sakit. Namun Elijah mengalami cedera. Saat kuliah, dia mengalami kecelakaan mobil yang melukai kakinya dan membuatnya berhenti bermain sepak bola. Karena kondisi kesehatannya, dia selalu bertanya-tanya apakah ada orang lain di luar sana yang mengalami hal sebaliknya, artinya seseorang yang tidak dapat dipatahkan. Ketika dia mendengar Elia adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan kereta api, dia mengira dialah orangnya. Joseph sangat antusias dengan kemungkinan ayahnya menjadi pahlawan super, namun David menganggap ini adalah penipuan yang aneh dan pergi bersama putranya. Malam itu, David membaca tentang kecelakaan itu di koran, yang menginspirasi dia untuk memeriksa lemarinya. Dia menyembunyikan pistol di sana dan sebuah map berisi klip koran yang berhubungan dengan kehidupannya. Yang pertama menunjukkan awal karir sepak bolanya dan yang terakhir adalah kecelakaan mobil. Kendaraannya benar-benar rusak, jadi fakta dia selamat adalah sebuah keajaiban. Pada saat itu dia disela oleh Audrey yang bertanya padanya apakah dia sudah bersama orang lain. Setelah David mengatakan bahwa dia belum melakukannya, Audrey mengakui bahwa dia terguncang oleh kecelakaan kereta api dan mengumumkan bahwa dia ingin memperbaiki hubungan mereka lagi karena kelangsungan hidupnya adalah tanda adanya kesempatan kedua. Beberapa waktu kemudian, Elijah mengunjungi David saat dia sedang bekerja, dan memberitahunya bahwa bukan suatu kebetulan bahwa dia memilih keamanan sebagai pekerjaannya karena nalurinya ingin dia melindungi orang. Saat mereka berjalan di dekat antrean, David berhenti untuk melihat pria tertentu dan berpikir dia akan pergi sebelum dia dapat ditepuk. Sesuai prediksinya, pria itu segera pergi. Elijah bertanya-tanya bagaimana David tahu pria itu membawa senjata, jadi David menjelaskan bahwa dia punya gambaran di kepalanya yang menunjukkan pria itu. Faktanya, dia memiliki naluri alami untuk mengetahui kapan seseorang melakukan kesalahan. Elia menyebutnya sebagai kekuatan supernya, namun David tidak menyukai arah pembicaraan dan memintanya pergi.
Sebelum melakukan hal tersebut, Elijah bertanya apakah ada orang lain yang mengalami kecelakaan mobil tersebut, dan David mengonfirmasi bahwa Audrey juga berada di sana. Setelah itu Elijah pergi ke mobilnya dan melihat pria yang diduga bersenjata itu lewat. Dia mulai mengikutinya dan bahkan memintanya untuk menunggu, tapi pria itu mengabaikannya. Elijah mencoba berlari secepat yang dia bisa mengingat kondisinya, tapi dia masih terlalu lambat. Saat pria tersebut turun ke stasiun kereta bawah tanah, Elijah mendorong tubuhnya terlalu jauh dan terjatuh, menyebabkan banyak tulang patah. Saat tongkatnya patah dan dia menahan rasa sakit yang tak tertahankan, dia melihat kemeja pria itu bergerak dan memperlihatkan pistol yang bersembunyi di bawahnya seperti prediksi David. Setelah pertandingan selesai, David pulang dan melihat Joseph bermain sepak bola. Dia menegurnya karena hal itu, mengingatkannya bahwa Audrey membenci olahraga tersebut karena cedera yang ditimbulkannya. Lalu David memutuskan untuk melakukan sedikit eksperimen dan mulai mengangkat beban. Awalnya hanya 250, jumlah terbanyak yang pernah dia angkat. Joseph terus menambahkan lebih banyak lagi pada setiap percobaan sampai mereka menggunakan semua beban yang mereka miliki. Di rumah sakit, Elijah diberitahu bahwa dia mengalami beberapa patah tulang, namun yang terburuk adalah 14 patah tulang di kakinya, sehingga dia memerlukan terapi fisik. Kemudian dia menghadiri fisioterapi dengan Audrey dan menggunakan kesempatan itu untuk bertanya tentang pernikahannya sambil berpura-pura hanya ingin mengenal dokternya lebih baik. Selama pertandingan lainnya, David memutuskan untuk berdiri di tengah kerumunan dan setiap kali seseorang menabraknya, dia mendapat penglihatan. Awalnya hanya suara anak kecil yang berteriak-teriak, namun kemudian dia melihat seorang pria dengan curiga mengambil sesuatu dari tempat sampah. Karena curiga, David menyuruh pria tersebut keluar dari barisan untuk menggeledahnya, namun dia tidak menemukan apapun di sakunya. David memutuskan bahwa dia bodoh karena percaya bahwa dia mempunyai kekuatan. Pada saat itu David dipanggil ke sekolah karena Joseph terluka. Guru menjelaskan bahwa Joseph bertengkar dan bertanya-tanya apakah David mengingatnya sejak dia belajar di sana. Dia bercerita tentang masa kecil David yang terjatuh ke dalam kolam dan tergeletak di dasar kolam selama 5 menit. Saat mereka menariknya keluar, dia sudah meninggal hingga para medis menghidupkannya kembali. Mendengar hal ini membuat David semakin yakin bahwa dia bukanlah pahlawan super. Setelah mereka meninggalkan sekolah, Joseph menjelaskan bahwa dia bertengkar karena dia melindungi seorang gadis yang dilecehkan karena rasnya, dan mengatakan bahwa dia ingin menjadi pahlawan seperti ayahnya. Sore harinya, Audrey memberitahu David bahwa Elijah menceritakan segalanya padanya. Sebelum mereka dapat mendiskusikannya, mereka mengetahui bahwa Joseph telah mengambil pistol David dan mengarahkannya ke arahnya, ingin membuktikan bahwa dia tidak dapat terluka. Anak itu ragu-ragu selama beberapa detik dan David berhasil membujuknya untuk melepaskannya. Keesokan harinya, David mengunjungi Elijah, yang segera mengonfirmasi bahwa pria di stadion itu memiliki senjata. Elijah juga berpikir David tidak terluka saat kecelakaan mobil. Dia berbohong untuk berhenti bermain sepak bola agar Audrey mau berkencan dengannya. David tidak ingin Elijah mengganggunya atau keluarganya lagi dan memberitahu dia bagaimana dia terkena pneumonia saat masih kecil karena dia hampir tenggelam, yang seharusnya menjadi bukti yang cukup untuk membatalkan topik pembicaraan. Belakangan Elijah berada di toko buku komik dalam keadaan tidak responsif. Petugas harus menutup toko sehingga dia mulai menyeret Elijah keluar dengan kursi rodanya, namun Elijah terus menggerakkan roda hingga membuatnya membuat kesalahan. Setelah beberapa kali mencoba, Elijah akhirnya berbicara ketika dia menemukan komik yang diinginkannya. Sementara itu, David dan Audrey meninggalkan Joseph bersama pengasuh bayi agar mereka bisa berkencan. Mereka minum-minum bersama dan mencoba berhubungan kembali, memaksa David untuk mengakui bahwa dia menjaga jarak dengan keluarganya karena ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka kembali, pengasuh bayi memberitahu mereka bahwa dia menerima telepon dari New York yang mengabarkan bahwa David mendapatkan pekerjaan itu. Namun keluarga meyakinkannya bahwa mereka tidak akan pergi kemana-mana. Ada juga pesan di mesin dari Elijah, yang menjelaskan setiap pahlawan memiliki kelemahan dan kriptonite milik David adalah air. Karena putus asa mencari jawaban, David menyelinap di tengah malam untuk mencari kereta api dari kecelakaan tersebut. Dia melihat ke arah mobil yang hancur dan tahu bahwa tidak ada orang normal yang bisa selamat. Hal ini memicu ingatan akan kecelakaan mobil tersebut dan terungkap bahwa dia berhasil keluar dengan baik, namun Audrey terjebak di dalam kendaraan yang terbakar. David menggunakan kekuatan supernya untuk merobek pintu mobil dan menyelamatkan Audrey. Segera seseorang datang untuk membantu dan David menyadari betapa anehnya dia tidak terluka. Terpesona oleh kenangan itu, David menelepon Elijah dan mengakui bahwa dia tidak pernah mengalami cedera seumur hidupnya, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Elijah menyuruhnya pergi ke tempat orang-orang berada. Beberapa saat kemudian, David pergi ke tempat ramai dan membuka tangannya sambil mulai menyelidiki kejahatan orang-orang dengan sengaja. Dia melihat seorang wanita mengalihkan perhatian petugas untuk mencuri perhiasan, seorang pria melemparkan botol ke kelompok kulit hitam sambil menghina mereka karena rasnya, dan seorang pria mengambil keuntungan dari seorang gadis mabuk yang tidak sadarkan diri. Saat dia bertemu dengan petugas kebersihan, dia menemukan pria tersebut membunuh seorang pria untuk mengambil alih rumahnya. David menunggu petugas kebersihan menyelesaikan pekerjaannya dan mengikutinya ke rumah, menyadari bahwa dia masuk melalui pintu belakang.
Mengikuti rute yang sama, David juga masuk ke dalam dan menemukan bahwa tempatnya berantakan, belum lagi jenazah pemiliknya masih berada di tangga. Kemudian dia melihat sekeliling ruangan dan menemukan dua anak diikat di lemari. David segera membebaskan mereka dan meminta mereka diam. Selanjutnya David memeriksa ruang utama dan menemukan ibunya juga terikat. Pada saat itu petugas kebersihan muncul di belakang David dan mendorongnya keluar dari balkon, menyebabkan dia terjatuh di permukaan yang basah. David melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di permukaan kolam, yang perlahan mulai tenggelam karena bebannya. Terjerat dalam kain, David tidak bisa berenang dan terus berjuang untuk bernapas dan bertahan hidup. Syukurlah sebuah tongkat tiba-tiba muncul di dalam air dan dia mengambilnya sehingga dia bisa ditarik keluar. Ternyata anak-anak datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu David kembali ke ruang utama dan menarik petugas kebersihan dari belakang untuk mencekiknya. David masih lebih kuat dan pada akhirnya berhasil membunuh orang itu. Lalu dia membebaskan ibunya, tapi sayangnya dia sudah meninggal. Malam itu, David membawa Audrey keluar dari kamarnya agar mereka bisa tidur di ranjang yang sama lagi. Keesokan paginya, Joseph melihat orang tuanya bersikap penuh kasih sayang satu sama lain. Ketika perhatian Audrey terganggu, David menunjukkan kepada Joseph surat kabar yang berisi berita tentang kematian petugas kebersihan, yang memuat ilustrasi seorang main hakim sendiri yang misterius. David mengonfirmasi bahwa itu memang dia dan meminta Joseph untuk merahasiakannya. Beberapa waktu kemudian, David pergi ke pertunjukan seni Elijah dan bertemu ibunya, yang menceritakan kepadanya tentang dua jenis penjahat, mereka yang bertarung dengan tinjunya, dan mereka yang bertarung dengan pikirannya. Wanita itu telah mendengar tentang Daud karena Elia menyebutnya sebagai teman. Kemudian David mengikuti Elia ke kantornya dan Elia mengucapkan selamat kepadanya pada malam pertamanya sebagai seorang main hakim sendiri. Dia menawarkan untuk berjabat tangan dan ketika mereka melakukannya, David menemukan sesuatu yang mengejutkan. Selama bertahun-tahun, Elijah telah menyebabkan kecelakaan dengan sengaja untuk menemukan pahlawan super, termasuk kereta yang ditumpangi David. Karena terkejut, David melihat sekeliling dan memperhatikan rencana dan penelitian Elijah. Elijah menjelaskan bahwa kini David mengetahui siapa dirinya, ia pun akhirnya mengetahui identitasnya sendiri, penjahat dari pahlawan Daud. Seperti dalam cerita, mereka bertolak belakang namun terkadang juga berteman. Mungkin, Mr. Glass, selalu menjadi nama sandi penjahat Elijah. David segera menelepon polisi dan Elijah dikirim ke institusi kriminal gila.